Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur juga melihat ada sekolah Kristen yang boleh didirikan di tengah-tengah itu gerakan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, banyak orang keluar uang untuk sekadar membeli kemasan yang bagus saudara ya. Kadang-kadang kita rela keluar uang kalau kita melihat kemasannya bagus, tapi kita seringkali tidak terlalu peduli dengan kontennya, dengan isinya. Apakah benar-benar sesuai dengan kemasannya? Ada orang pergi ke restoran Perancis. Tanya di sini menu favorit apa? Itu pelayan mengatakan McWhole Grill. Wah, bahasa Perancis, nggak tahu gimana cara menyebutnya yang tepat. Harga berapa? 300.000. Wah, luar biasa. Itu saja. Itu ikan kan ya? Ikan. Wah, begitu datang saudara ternyata ikan kembung. Karena bahasa Perancisnya itu McWhole Grill, ikan kembung bakar saudara sekalian ya. Kita beli kemasan seringkali, kita keluar uang untuk sesuatu yang kita rasa wah. Termasuk banyak orang ketika menyekolahkan anak tidak terlalu peduli dengan apa yang paling penting. Yang penting fasilitasnya bagus, segalanya kelihatan mentereng, lalu kita rela membayar mahal. Tapi kita tidak tahu apa yang paling penting bagi pendidikan anak-anak kita. Maka saudara sekalian, menyekolahkan anak itu sama dengan kita investasi. Investasi sesuatu yang bernilai seumur hidup daripada anak itu, atau bahkan bernilai kekal jikalau anak itu Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang. Maka saudara sekalian, biarlah kita boleh dengan sungguh-sungguh menggumulkan jikalau saudara hendak memasukkan anak ke sekolah, menggumulkan bukan sekadar yang paling utama fasilitasnya, tetapi bagaimana dasar itu yang paling penting. Lalu pendeta Stephenson selalu mengatakan guru itu yang sangat penting. Maka saudara sekalian, biarlah kita boleh bersama-sama mendoakan terus sekolah-sekolah Kristen Tuhan boleh pakai. Dan untuk sekolah yang ada di dalam itu gerakan kita, biarlah Tuhan boleh pimpin terus, berkembang dan menjadi berkat yang luas. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan Injil dalam Perjanjian Lama. Kita akan masuk kepada pembahasan kali yang ke-14 dengan satu tema, yaitu Yehuda yang baru, yang lama sudah berlalu. Nah, ini juga seturut dengan tema besar daripada Speak, yaitu ciptaan baru dalam Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 44 ayat 18 sampai dengan Kejadian pasal 45 ayat ketiga. Jadi Kejadian pasal yang ke-44 ayat 18 sampai dengan Kejadian pasal 45 ayat yang ketiga. Saya membaca ayat 18, Bapak Ibu bersama dengan Singer membaca ayat 19 dan demikian seterusnya. Setiap kali pembacaan bertanggapan, saya mengajak kita semuanya boleh membaca dengan membuka suara itu sebagai satu jemaat dengan partisipasi kolektif di dalam ibadah. Sangat indah saudara sekalian. Dari Kejadian pasal 44 dengan judul Yehuda membela Benyamin. Ayat 18, lalu tampillah Yehuda. Jadi saya kasih sedikit preview dalam bagian sebelumnya itu saudara. Mereka sudah hampir pulang. Itu mereka begitu khawatir bahwa ketika mereka kembali membeli bahan makanan, mereka akan ditangkap karena uang pembelian itu ditemukan dalam karung. Mereka kira mereka akan ditangkap, lalu mereka dimasukkan penjara. Tapi ternyata tidak. Lalu mereka juga bertanya-tanya bagaimana dengan Simeon yang ada dalam penjara. Apakah akan lepas atau tidak? Ternyata Simeon dilepaskan. Dan kemudian apakah Benyamin akan ditahan? Ternyata tidak. Jadi mereka pulang dengan sukacita membawa itu bahan makanan. Dan mereka sangat menikmati akan perjalanan itu, tapi kemudian mereka dicegat dan dituduh mereka mencuri piala Yusuf yang dipakai untuk menelaah. Dan singkat cerita mereka dibawa kembali kepada Yusuf dan disitulah Yehuda tampil membela Benyamin. Di ayat 18, lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati,
Hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika dia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu tidak boleh melihat. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kamu tahu, telah melahirkan 2 orang anak bagi. Yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata tentulah dia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula dari aku, dia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami, anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan ini, turun ke dunia orang mati. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu dengan ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudara. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ayat pertama. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya dan semua orang yang berdiri di dekat. Lalu berseru, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ sama-sama. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada. Setelah itu menangislah dia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun bersama-sama. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur bahwa kami boleh beribadah di hadapan Allah yang hidup. Jikalau kami boleh mengenal Allah yang hidup di dalam hidup kami, ini adalah satu kasih karunia yang begitu besar Tuhan berikan. Dan jikalau kami masih boleh menerima firman-Mu, itu adalah anugerah yang terlampau besar yang Tuhan berikan. Dan sebab tanpa firman-Mu, kami tidak mungkin tahu kemana kami harus melangkah. Kami tidak mungkin tahu arah hidup kami. Kami bersyukur jikalau firman-Mu juga terus mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup sebagai orang yang percaya. Dan di dalam firman-Mu kami boleh melihat pengharapan yang Engkau berikan di dalam berita Injil. Kami berdoa serahkan waktu ke depan Tuhan pimpin. Pimpinlah hamba-Mu yang menyampaikan. Demikian juga kami yang mendengarkan. Kiranya Roh Kudus bekerja mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang subur di mana firman-Mu siap ditaburkan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, pada 2 minggu yang lalu kita membahas satu tema mengenai ketenangan dan kelegaan yang palsu. Bagaimana seringkali kita hidup di dalam satu perasaan yang kita rasa aman, damai, tentram, sejahtera, tapi sebenarnya ada hal yang belum beres. Nah, saudara-saudara, Yusuf kira semuanya baik-baik saja karena yang mereka takuti sebelumnya tidak terjadi. Mereka kira mereka akan ditahan karena dituduh mencuri uang pembelian bahan makanan, tapi ternyata tidak. Kemudian Simeon dilepaskan, Benyamin tidak ditahan. Mereka rasa hidup baik-baik saja. Dan yang penting mereka merasa bahwa kejahatan yang dulu mereka pernah lakukan sepertinya tidak ada konsekuensi.
kejahatan itu tidak mengejar mereka. Mereka baik-baik saja. Selama 22 tahun mereka simpan rapat-rapat, mereka bungkus, mereka sembunyikan dosa-dosa mereka. Mereka merasa tidak ada seorang pun yang tahu kecuali mereka. Nah, saudara sekalian, mereka rasa semuanya baik-baik saja. Dan mereka akan pulang. Di dalam pembukaan daripada Kejadian pasal 44, tetapi kelegaan itu tidak berlangsung lama. Segera saja kepala rumah Yusuf dan pengawal-pengawal Yusuf mengejar mereka. Dan mereka dituduh telah mencuri piala perak daripada Yusuf. Kepala rumah Yusuf berkata kepada mereka, "Mengapakah kalian membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah piala itu yang biasa dipakai tuanku untuk minum dan dipakainya untuk menelaah, untuk melihat hari depan? Mengapa engkau berbuat jahat dengan melakukan demikian?" Maka saudara perhatikan jawaban mereka. Di dalam Kejadian pasal 44 ayat 8 dan 9 mereka mengatakan, "Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu?" Lalu di ayat 9, "Pada siapa dari hamba-hambamu itu kedapatan piala itu, biarlah dia mati. Juga kami ini akan menjadi budak daripada tuanku." Nah, kenapa mereka berani mengatakan itu? Biarlah yang kedapatan mencuri mati, dan kami jadi budak, jadi hamba daripada tuanku. Kenapa mereka berani mengatakan itu? Karena mereka yakin mereka tidak bersalah. Karena ada peribahasa, berani karena benar. Nah, ada juga yang berani karena ada uang. Nah, saudara sekalian, ya beda ya. Nah, mereka sangat yakin mereka benar, sehingga mereka berani mengatakan seperti di ayat ke-9. Tapi perhatikan kalimat ini. Ini kalimat yang sebenarnya menarik untuk kita menggali kalimat ini. Apakah ada yang salah dengan kalimat itu? Tidak ada yang salah, saudara. Mereka berhak sampaikan dengan berani. Kenapa? Karena mereka percaya, mereka yakin mereka tidak bersalah. Mereka tidak ambil uang, mereka tidak ambil piala itu. Tetapi kalimat ini yaitu, biarlah yang ambil mati, biarlah kami menjadi budak daripada tuanku. Kalimat yang berani ini juga memberitahu kita satu fakta. Fakta apa, saudara? Fakta bahwa betapa butanya kita seringkali dengan yang namanya keadilan. Dan betapa timpangnya perlakuan kita antara kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri. Ketika kita yakin kita bersalah, kita tidak bersalah, kita bisa menjadi begitu legalis. Saudara-saudara Yusuf meminta hukuman yang berat bagi orang yang melakukan itu karena apa? Karena mereka percaya mereka tidak mencuri piala itu. Mereka yakin mereka tidak bersalah. Tapi saudara sekalian, kita tidak pernah mendengar, membaca mereka mengatakan hukuman apa yang pantas bagi orang-orang yang sudah menjual saudaranya. Mereka tidak pernah mengatakan hukuman yang pantas untuk orang yang merampas hidup saudaranya, hendak mematikan tetapi menjual akhirnya sebagai budak dan membuat saudaranya itu masuk ke dalam penderitaan yang hebat. Kalau dia mati di tanah perbudakan, itu juga penderitaan yang hebat. Kalau dia masih hidup, berarti 22 tahun saudaranya berada sebagai budak dalam penderitaan yang hebat. Bukankah itu juga adalah kejahatan yang begitu besar? Bukankah itu jauh lebih besar? Karena ini menyangkut manusia, bukan menyangkut piala perak itu. Dan menjual sebagai budak seorang saudara itu di dalam perjanjian lama itu sama dengan membunuh. Maka mereka sangat patut dijatuhi hukuman mati. Tapi kita tidak pernah baca mereka mengatakan hukuman apa yang pantas untuk orang yang menjual saudaranya. Tidak pernah. Kenapa, saudara? Maka di sini memberitahu kita bahwa kadang kita begitu keras manakala kita merasa diri kita benar dan kita menganggap begitu ringan manakala kita yang bersalah. Kalau orang lain salah, kita mengatakan, suami mengatakan, istriku salah. Ini jadi masalah gara-gara istriku. Dia menerapkan satu standar yang tinggi. Dia merasa begitu keras manakala orang lain bersalah. Tapi kita menganggap ringan manakala kita yang bersalah.
Kita menuntut orang lain sesuai dengan standar kita, tapi kita sendiri tidak berani menghidupi standar itu. Benar nggak saudara? Kadang-kadang kita beli barang ya, kita mau standar yang tertinggi. Tapi waktu kita jual barang, kita tidak menuntut standar yang seperti itu. Ada orang yang tentu orang yang berhasil menuntut standar yang tinggi. Baik dia membeli, baik dia menjual, dia menerapkan standar yang tinggi. Itu orang yang sukses di dalam usahanya. Tetapi saudara sekalian, yang sering kali terjadi dalam relasi kita menuntut orang lain sesuai dengan standar kita yang tinggi, tapi kita sendiri tidak berani menghidupi standar itu. Maka itulah sebabnya Yesus sangat keras menegur para pemimpin-pemimpin agama, karena mereka menaruh kuk di tengkuk daripada orang, tapi mereka sendiri tidak berani untuk memikul kuk itu. Nah saudara, di sini juga memberikan kita satu kehati-hatian waktu kita berbicara tentang orang lain. Waktu kita menggosipkan tentang orang lain, saudara sekalian, kadang di dalam kita bergosip, dosa kita double. Karena apa saudara? Di situ terselip keangkuhan. Bahwa aku tidak seperti itu. Aku lebih baik daripada dia. Dia kok bisa-bisanya ya seperti itu ya. Bisa-bisanya ya rumah tangganya, bisa-bisanya ya keluarganya, bisa-bisanya ya pekerjaannya, bisa-bisanya ya relasinya, pelayanannya seperti itu. Nah saudara, di situ terselip apa? Keangkuhan bahwa aku tidak seperti itu. Nah saudara, kita semua siap, sangat siap untuk mengutuk mereka yang bersalah. Tapi kita tidak siap untuk mengakui dosa kita sendiri. Nah rasa keadilan kita seringkali bangkit. Ketika apa? Kita dirugikan. Tapi rasa keadilan itu pudar manakala kita merugikan orang lain. Cuma segitu kok, enggak apa-apa lah. Kadang-kadang kalau kita melihat kita dirugikan, kita keras. Tapi ketika saudara kita melakukan hal yang salah, misalnya sudah viral, maka yang terjadi apa? Membuat pengakuan minta maaf lalu mengatakan saya kilaf. Nah ini kalimat hanya ada di Indonesia saudara ya. Saya kilaf. Kilaf itu artinya ini bukan saya loh. Saya ini enggak begitunya. Ya kemudian kalau dalam kekristenan ada istilah itu roh yang merasuki. Bukan saya aslinya baik. Nah ini cara berpikir yang terbalik ya. Di dalam kekristenan kita mulai dari pemikiran bahwa apa? Kita semua adalah orang yang berdosa. Maka seringkali ada pertanyaan begini. Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan hanya menyelamatkan sebagian orang? Berarti Tuhan tidak kasih. Tuhan tidak adil. Tuhan hanya memilih 1, 2, 3, 4, memilih sebagian untuk diselamatkan dan sebagian tidak diselamatkan. Tuhan tidak adil. Kalau orang bertanya gitu, saudara jawab apa? Pertanyaan itu muncul dari cara berpikir yang terbalik. Kita menganggap semua orang baik dan semua orang pantas diselamatkan. Sehingga kalau Tuhan pilih hanya sebagian, berarti Tuhan tidak baik. Maka cara berpikir kita harus dibalik. Bahwa semuanya tidak layak diselamatkan. Semuanya orang berdosa. Waktu Tuhan pilih, kita sadar ini yang namanya grace. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Nah saudara sekalian, kita sering kali berpikir dalam konteks kita ini orang baik. Sehingga jikalau kita dirugikan, orang itu bersalah besar. Tapi kita lupa bahwa kita pun adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Nah saudara sekalian, di dalam bagian ini memberitahu kita, mengapa sering kali rekonsiliasi itu begitu sulit, saudara. Karena apa? Karena kita tidak mampu berempati. Kita tidak mampu untuk menempatkan diri di dalam situasi daripada orang lain yang telah bersalah kepada kita. Kita berpikir bahwa kejahatan dia mengerikan. Aku tidak akan pernah melakukan hal yang seperti itu. Nah saudara sekalian, kenapa setelah Perang Dunia Kedua rekonsiliasi bisa terjadi di antara negara-negara di Eropa? Saya percaya karena ada spirit kekristenan yang ada di antara orang-orang di Eropa, menyadari bahwa orang berdosa, kita pun juga bisa berdosa seperti itu. Maka saudara sekalian, seringkali inilah kebutaan kita yang tidak bisa melihat akan keberdosaan kita sendirinya di dalam setiap hari apa yang kita kerjakan. Saya ingat perumpamaan daripada Tuhan Yesus. Saudara tentu sangat familiar dengan perumpamaan itu. Tentang hamba yang hutang berapa? 10.000 talenta. Hamba itu tidak mampu bayar. Lalu dikatakan dia dibebaskan daripada hutang itu. Harusnya dia masuk penjara.
istri anaknya masuk penjara. Tapi sang tuan mengatakan, sudahlah, kita lepaskan saja. Hutangnya dihapuskan. Oh, senang dia. Lalu dia keluar, begitu keluar lihat hamba lain yang hutang 100 dinar sama dia. Dia langsung begitu marah. Ini hamba tidak tahu diri. Utang tidak dibayar. Bayar, tidak bisa bayar. Masuk penjara. Maka dia masukkan ke penjara. Ketika sang raja tahu, sang raja begitu marah. You diampuni berapa banyak? Temannya utang 100 dinar. 100 dinar itu sama dengan 100 hari kerja. Tetapi dia hutang 10.000 talenta. 10.000 itu berapa banyak? 1 talenta itu sama dengan upah 20 tahun bekerja. Berarti kalau 10.000 talenta, berarti hutangnya berapa banyak? 200.000 tahun bekerja itu utangnya dia. Dan dia tidak melihat itu hal yang besar. Dia melihat kalau diampuni wajar kok. Wajar diampuni sebab saya memang orang yang patut dikasihani. Tapi ketika dia keluar dia lihat teman yang berhutang 100 dinar, dia mengatakan, you kurang ajar, tidak pernah mau bayar 100 dinar. Maka dia menuntut temannya. Nah, Yesus mengatakan di dalam perumpamaan tentang bagaimana memang kita seringkali menerapkan standar yang ganda di dalam yang namanya keadilan itu. Nah, saudara, kita kembali kepada bagian ini. Ketika kepala rumah Yusuf kemudian memeriksa karung itu satu persatu, ya tentu mereka yakin pasti dapat. Soalnya mereka yang masukkan ke dalam uang dan piala itu. Lalu mereka periksa dari yang paling tua sampai kepada yang paling muda. Dan ketika karung itu dibuka satu persatu, di situ didapat uang pembelian mereka ada di situ. Wah, pasti mereka begitu takut karena apa? Yang pertama dulu uang juga dikembalikan, mereka kira nanti mereka dituduh mencuri. Sekarang uang itu juga ada. Maka mereka begitu takut. Mereka teringat peristiwa yang lalu yang bikin mereka sangat ketakutan. Dan puncak ketakutan mereka adalah ketika karungnya Benyamin dibuka. Lalu waktu karung itu dibuka, didapat piala perak itu di dalam karung Benyamin. Celaka. Mereka semua bilang, kenapa bisa begitu? Apa karena Benyamin pikir penguasa Mesir itu baik sama dia? Karena waktu makan malam dia dikasih 5 porsi lebih banyak. Nah, saudara, saya nggak tahu ya gimana caranya makan 5 porsi lebih banyak ya. Pokoknya dia dapat 5 porsi lebih banyak. Apakah karena dia pikir penguasa Mesir itu peduli sama dia, maka dia merasa enggak apa-apa tuh ambil pialanya? Atau apakah ini jebakan? Jebakan untuk memperbudak mereka. Tapi bagaimana mereka bisa menjawab tuduhan itu? Sebab barang bukti ada. TKP-nya jelas. Ada barang buktinya. Begitu jelas. Dan mereka pun dibawa kembali kepada Yusuf. Ketika ketemu Yusuf, Alkitab mencatat mereka kembali bersujud. Bukan cuma bersujud, tapi sujud sampai ke tanah. Nah, ini mengingatkan kita kepada mimpinya Yusuf. Berarti sudah 3 kali mereka bersujud. Maka saudara sekalian memberitahu kita bahwa mimpi Yusuf sudah tergenapi berkali-kali. Lalu Yusuf seakan-akan memarahi mereka. Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Nah, saudara, sekarang mereka berada pada situasi yang sangat berbahaya. Sebab apa? Sebab terlalu cepat mulut ngomong. Terlalu cepat bilang hukuman apa yang pantas diberikan. Nah, saudara, kadang-kadang kita ngomongnya cepat, kurang berpikir ya. Tapi memang kadang-kadang mulut ini kecepatannya kecepatan cahaya, ini kecepatan suara di otak kita, saudara sekalian. Mereka sudah ngomong, yang kedapatan dibunuh. Kami semuanya jadi budak. Cilaka. Sudah terlanjur ngomong. Sepertinya mereka harus membayar hutang dosa mereka dulu. Sekarang mereka ingat-ingat. Keadilan itu seperti mengejar mereka, saudara. Nah, di situ Yehuda berkata apa? Yehuda maju dan berkata, di dalam ayat 16, Yehuda jawab begini. Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apa kami bisa membenarkan diri kami lagi? Allah sudah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Nah, saudara, ketika Yehuda menyebut Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini, Yehuda tidak sedang bicara tentang piala perak yang dicuri Benyamin itu. Tetapi Yehuda sedang bicara tentang dosa mereka dulu. Yehuda sadar keadilan mengejar. Keadilan akan menuntut untuk dinyatakan. Yehuda sedang bicara tentang dosa mereka dulu yang sudah merampas kehidupan Yusuf dengan kejam.
Yehuda sekarang menyadari konsekuensi daripada dosa mereka dulu yang akhirnya seperti mengejar mereka. Dan Yehuda sadar ini bukan semata-mata takdir tanpa suatu intervensi dari pribadi yang berkuasa. Nah, kita seringkali mengalami apa-apa kita mengatakan ini takdir. Nah, saudara, itu bukan takdir, tetapi ini adalah intervensi daripada pribadi yang berkuasa itu. Ini adalah penghakiman daripada Allah yang sudah mengatur segala peristiwa di dalam menghadirkan keadilannya. Jadi saudara, kalau lihat ketidakadilan, saudara jangan putus asa. Dan saudara jangan berpikir bahwa keadilan tidak pernah akan diwujudkan. Kita berada di dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Tetapi di dalam kelas eskatologi, kita membahas bagaimana pada akhirnya Allah akan melaksanakan penghakimannya. Keadilan yang final. Nah saudara, ketika Yehuda mengatakan itu, Yusuf pura-pura tidak mengerti apa yang Yehuda maksudkan. Lalu Yusuf menguji mereka. Yusuf bersikeras, Tidak dimatikan. Tidak semua diperbudak. Hanya Benyamin saja. Dia yang harus membayar kesalahannya. Maka hanya Benyamin saja yang akan dijadikan budak. Jadi bukannya hukuman mati bagi si pelanggar seperti usulan mereka. Yusuf berkata hanya Benyamin yang akan menjadi budak seumur hidupnya di Mesir. Lalu yang lain boleh pulang dengan damai. Nah saudara, di dalam ayat 17 Yusuf mengatakan begini, jauhlah daripada aku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat. Saya pernah mengkhotbahkan tentang shalom. Selamat itu artinya shalom. Sesuatu shalom itu artinya sesuatu yang sempurna, tanpa retak, tanpa cacat. Saudara beli Gucci yang sangat bagus, saudara lihat tidak ada retak, tidak ada cacat. Itulah shalom. Tetapi bagaimana mungkin mereka pulang dengan shalom? Sebab Benyamin sudah tidak ada. Yakub pasti akan merana dan mati dalam kesedihannya. Jadi tidak mungkin ada shalom. Karena itu mereka harus melakukan sesuatu. Nah saudara perhatikan bagaimana tangan Tuhan merancang situasi yang sama dengan yang dulu Yusuf alami. Tangan Tuhan itu rancang seperti yang Yusuf dulu alami. Yusuf adalah anak kesayangan daripada Yakub yang dulu dijual sebagai budak ke Mesir. Ya saudara ingat, Yusuf anak kesayangan Yakub dulu dijual sebagai budak ke Mesir. Sekarang anak kesayangan Yakub yang lain, yaitu Benyamin, akan dijadikan budak di Mesir. Ini situasinya sama. Dulu mereka jual Yusuf dapat uang. Sekarang kalau Benyamin dibiarkan jadi budak, mereka boleh pulang. Bawa gandum yang banyak. Juga bawa uang pembelian mereka. Karung mereka penuh dengan bahan makanan. Uang mereka kembali. Oh, happy day gitu ya. Mereka tinggal menyerahkan Benyamin. Nah pertanyaannya, apakah kali ini Benyamin akan mereka biarkan seperti dulu Yusuf mereka biarkan dibawa oleh pedagang budak? Nah saudara, situasinya sama ya. Situasi yang sama, aktornya juga mirip. Siapa aktornya? Nah saudara lihat, Kejadian pasal 44 ayat 14 dibuka dengan ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf. Siapa aktor utamanya? Alkitab tidak mengatakan ketika Ruben, anak paling tua, dan saudara-saudaranya masuk ke rumah Yusuf. Alkitab tidak mengatakan ketika Simeon, anak kedua, atau Lewi, anak ketiga. Tapi dikatakan ketika Yehuda dan saudara-saudaranya. Maka aktor utama itu adalah Yehuda. Dan di sini diperlihatkan bagaimana di dalam situasi yang kritis, yang krisis itu, genting itu, Yehuda maju ke depan berbicara untuk Benyamin. Nah ini Yehuda yang sama. Yehuda yang sama yang dulu usul menjual Yusuf. Di dalam pasal 37 kita mundur ayat 26 sampai 27. Di situ waktu mereka mau mematikan Yusuf, Yehuda mengatakan, apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan kita sembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Nah sekarang apa yang akan dikatakan Yehuda? Dulu Yehuda usul, jual saja Yusuf. Sekarang apa yang akan dikatakan Yehuda? Nah kali ini Yehuda sangat berbeda.
Yehuda berbeda 180 derajat. Ini pertobatan yang benar ya. Ada orang bertobat, berubahnya 360 derajat. Nah saudara, kembali lagi ya. Malah lebih jahat saudara. Nah tapi ini Yehuda berubah 180 derajat. Dulu dia usul menjual Yusuf. Tapi setelah itu Alkitab mencatat di Kejadian 38, Yehuda ini kasusnya tambah. Yaitu kasus dengan menantunya yang bernama Tamar. Jadi Yehuda ini bukan orang baik-baik. Yehuda ini sudah jual Yusuf, dia punya masalah kasus dengan menantunya Tamar. Tapi di sini kita diperlihatkan bahwa apa saudara? Bahwa anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, sekaligus kuasa pertobatan daripada Tuhan itu begitu dahsyat. Nah saudara, begitu luar biasa kuasa pertobatan itu. Anugerah yang Tuhan berikan sehingga tidak ada orang yang tidak bisa diubahkan. Nah saudara, kita lihat ya, tidak ada orang yang tidak bisa diubahkan. Yehuda pun demikian. Yehuda sudah diubahkan Tuhan dan Yehuda diberikan permulaan yang baru. Kita bisa melihat mulai bagian ini, Yehuda yang baru. Orang yang sama, tetapi permulaan yang baru. Maka mulai Kejadian pasal 44, kita akan mengingat Yehuda. Mengingat apanya? Mengingat keberanian dan kegigihan dia membela Benyamin. Nah apa yang dikatakan Yehuda kepada Yusuf? Nah saudara, bagian yang tadi kita baca, kelihatannya biasa-biasa aja ya. Baca Alkitab biasa-biasa aja. Tapi saudara harus perhatikan ini. Karena di dalam bagian ini, Alkitab sedang mengajarkan kita hikmat, bijaksana di dalam berkata-kata, di dalam berbicara. Ini tidak gampang saudara ya. Saudara, orang yang berhasil sebenarnya ya, bukan berhasil dalam arti banyak duit, bukan berhasil dalam arti banyak aset. Tapi orang yang berhasil itu biasanya karena memiliki kecerdasan di dalam berkata-kata. Bukan artinya pintar menjilat ya, bukan saudara, beda ya. Kadang-kadang banyak orang pandai, orang lulusan luar negeri, lulusan MIT, lulusan Harvard, lulusan mana? Pandai. Tapi kurang bijaksana di dalam berkata-kata. Sehingga apa? Sehingga merusak hidupnya. Banyak orang itu harusnya hidup dengan baik. Tapi karena tidak bijaksana di dalam berkata-kata, akhirnya dia merusak hidupnya. Jadi saudara, orang yang pintar boleh pintar. Boleh pintar saudara, dia menguasai banyak hal. Saya perhatikan banyak orang, terutama orang-orang muda ya. Dalam masa muda dengan segala talenta yang Tuhan berikan, dengan segala kecemerlangan, tetapi kurang bijaksana di dalam mengatur perkataan dia. Yakobus pasal 3 bicara mengenai lidah. Yakobus mengatakan apa? Barang siapa yang tidak bersalah di dalam perkataannya, dia adalah orang sempurna. Wah, ini luar biasa ya. Yakobus tidak mengatakan orang yang tidak bercacat celah, orang yang kecerdasannya luar biasa, IQ-nya tinggi, dia adalah orang sempurna. Tidak. Yakobus mengatakan barang siapa tidak bersalah di dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna. Ini tidak gampang saudara. Kita semua bergumul dengan bagaimana mengatur hikmat di dalam berkata-kata saudara. Dan kita seringkali harus bijaksana mengatur level informasi yang kita terima. Ini juga menjadi hal yang terus kita harus menggumulkannya. Kita setiap hari hidup, banyak informasi kita terima. Banyak sekali berita kita dapat. Banyak sekali orang menceritakan sesuatu. Nah, di sini ada 5 level informasi yang kita harus perhatikan dengan baik. Ada yang pertama, ada informasi yang saya tidak perlu tahu. Nah saudara sekalian, urusan orang lain kadang-kadang itu urusan dapur orang lain, urusan rumah tangga orang lain. Ada hal yang tidak perlu saya tahu saudara sekalian. Sekalipun orang kepingin ceritakan, ya itu bukan urusan kita sebenarnya ya. Tapi ada yang harus saya tahu. Kenapa? Di dalam posisi sebagai hamba Tuhan, ada hal yang harus saya tahu untuk boleh menentukan kebijakan, menentukan apa yang harus dikerjakan dengan informasi itu. Maka ada informasi yang harus saya tahu. Tapi yang ketiga ialah informasi yang harus saya tahu tetapi saya harus keep sebagai confidential. Ada informasi yang saya tahu ini sesuatu hal yang sangat mempermalukan, tetapi kita harus jaga dengan baik.
Nah, ada orang yang dia ceritakan, dia sharing pergumulan dia, dan dia mengatakan, oke Pak, saya sudah melewati itu. Silakan jikalau ingin menjadi kesaksian yang baik. Tetapi ada yang kita harus keep. Nah, sejauh mana kita keep, saya melihat ada orang-orang yang sangat bijaksana. Sampai dia mati, dia tidak banyak bicara soal itu. Ada satu, itu kerabat jauh ya. Waktu dia kecil, engkongnya buta. Engkongnya ndak bisa lagi tulis surat kepada anaknya. Anaknya itu bergumul dengan masa dewasanya, banyak kelemahan-kelemahan lah. Kelemahan soal uang, kelemahan soal apa. Dan engkongnya sering tulis surat, tapi dia sudah buta, nggak bisa tulis. Maka dimintalah anak ini, masih SMP. Anak itu didiktekan dan dia tulis surat itu kepada pamannya. Tulis surat itu. Jadi dia tahu segala sesuatu yang dikatakan oleh engkongnya itu kepada dia. Tapi anak ini luar biasa. Sampai hari ini sudah umur 40 lebih. Dia boleh dikata tidak pernah kita dengar dia membocorkan apa yang disuruh tulis. Ini luar biasa loh. Anak SMP, saudara. Dia diminta tulis dan dia tidak bocorkan. Ada orang, ini cerita lainnya. Di kampung dikirimin surat dari pacar di kota yang sekolah. Tapi dia tidak bisa baca. Dia tanya anak mahasiswa yang KKN. Saya dapat surat, tapi saya tidak bisa baca. Sini saya bacakan. Jangan, tidak boleh. Nanti kamu tahu isi suratnya. Mahasiswa itu mengatakan, tidak apa-apa. Sambil saya bacakan, kamu tutup telinga saya supaya saya tidak dengar. Oh iya, betul juga. Nah, saudara sekalian. Jadi ada informasi, saudara, yang kita harus keep sebagai satu konfidensial. Tidak boleh sembarang ngomong. Tapi ada informasi yang saya tahu, saya harus bicara misalnya kepada orang-orang tertentu. Kenapa? Karena ini menyangkut kebijakan yang harus dipikirkan bersama. Jadi misalnya saudara sekalian ya, di dalam jemaat ada pelanggaran-pelanggaran tertentu yang kita memang harus setelah sampaikan 4 mata harus bicarakan misalnya untuk kita sama-sama tahu. Nah, ada level informasi yang harus disampaikan secara publik. Nah, ini yang terakhir saudara. Seperti apa? Hanya seminar, ya kan? Menyampaikan kepada beberapa datang ya. Nah, ini hal yang penting, sampaikan kepada semua. Nah, saudara, jikalau kita bisa manage level informasi ini, saudara orang yang bijaksana, saudara orang yang pasti akan sangat berhasil Tuhan pakai. Nah, saudara sekalian, di dalam Kejadian 44 ayat 18 sampai 34, ini adalah pidato paling panjang di dalam kitab Kejadian. Sekaligus salah satu pidato yang paling menyentuh hati di dalam seluruh Alkitab. Waktu saudara baca, sepertinya biasa-biasa saja. Ini kan cuma mengulangi apa yang ada di dalam pasal yang sebelumnya. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, pidato ini menunjukkan kedalaman daripada perenungan, kedalaman daripada pemikiran seseorang yang bergumul dengan dosanya, dan kemudian dia bisa mencetuskan kalimat itu. Kadang-kadang saudara yang sedang bergumul, saudara jangan kecewa, jangan kecil hati. Banyak orang melalui pergumulan itu, Tuhan pakai dia menjadi orang yang bijaksana. Saudara yang pernah melewati pergumulan yang berat, saudara sadar ya, sebelum dan setelah, meskipun pergumulan itu tidak enak ya, meskipun apa yang terjadi itu tidak kita inginkan, tapi apa yang terjadi itu membuat kita menjadi orang yang berbeda. Maka apa yang disampaikan oleh Yehuda, itu saudara sekalian menunjukkan kedalaman daripada perenungan seseorang yang sendirinya lama menggumulkan dosanya. Nah saudara, waktu baca ini ya, Yehuda memasukkan beberapa hal yang baru tentang papa mereka yaitu Yakub, dan dia berharap hal itu bisa melunakkan hati Yusuf. Dan saudara perhatikan bagaimana dia menyebut tentang ayah mereka sampai 13 kali, saudara, 13 kali. Dan tanpa Yehuda sadari, seringkali dia menyebut tentang papa mereka, seringkali dia bicara tentang saudaranya yaitu Benyamin, itu menyentuh hati dari penguasa Mesir itu. Dia tidak tahu siapa penguasa Mesir itu yang ternyata adalah Yusuf. Tapi setiap kali dia cerita tentang ayah mereka, dia sebut tentang saudara mereka yaitu Benyamin, itu menyentuh hati daripada Yusuf yang di tangannya masa depan mereka berada. Nah saudara harus perhatikan. Kadang-kadang kita jumpa orang yang memiliki kuasa yang Tuhan berikan sementara atas hidup kita. Di situ kita harus hati-hati. Kadang-kadang kesombongan kita membawa kita sendiri ke dalam kemalangan, membawa kita sendiri ke dalam kesusahan yang tidak habisnya.
Nah, di dalam pembelaan Yehuda ini kita bisa bagi jadi 3 bagian. Ayat 19 sampai ayat 29 ini adalah review. Yehuda review peristiwa yang telah lalu. Lalu ayat 30 sampai 32, Yehuda memberitahu kalau sampai Benyamin tidak pulang, apa konsekuensinya yang akan terjadi. Lalu ayat 33 sampai 34, Yehuda menutup dengan submission, penyerahan diri daripada Yehuda itu. Nah, saudara, di dalam ayat 19 sampai 23, perhatikan bijaksana Yehuda waktu bicara dengan Yusuf ya. Perhatikan saudara, ini hal-hal kecil yang kadang kita tidak sadari di dalam kita berelasi, di dalam kita bercakap dengan orang lain. Perhatikan Yehuda tidak menyinggung hal-hal pahit, hal-hal yang pernah menakut-nakuti mereka. Yehuda tidak menyinggung tuduhan Yusuf dulu. Kamu mata-mata. Yehuda tidak singgung. Padahal itu kan kami kan tidak mata-mata. Kami datang beli makanan. Tapi mereka dituduh mata-mata. Lalu mereka pernah ditahan Yusuf dalam penjara sekian waktu. Yehuda tidak singgung itu. Lalu Simeon pernah dipenjarakan sekian lama sampai mereka datang kembali. Yehuda tidak singgung sama sekali. Bahkan ketika Yusuf menuntut bawa Benyamin, Yehuda kembali membicarakan itu dengan cara yang berbeda. Di dalam ayat ke-21, ketika itu Yehuda menceritakan permintaan Yusuf dulunya, Yehuda mengatakan begini, lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Padahal di pasal 42 ayat 20 Yusuf bilang apa? Yusuf bilang, tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu ini ternyata benar, dan kamu jangan mati. Nah, di dalam kalimat itu ada ancaman kan ya? Ada ancaman kalau kamu tidak bawa saudaramu, kamu bisa dimatikan. Tapi Yehuda tidak mau mengatakan itu. Yehuda sebaliknya dia mengatakan secara halus bahwa tuntutan penguasa itu, tuntutan daripada penguasa yang ternyata adalah Yusuf itu bukan untuk mendatangkan malapetaka bagi mereka. Tetapi itu adalah semacam bentuk perhatian Yusuf karena ingin melihat Benyamin itu. Nah, saudara, di sini kan kadang-kadang ya saudara, kita terbawa oleh emosi kita. Lalu kita mengatakan, sudahlah, memang terserahlah, kamu mau tuduh sajalah. Dulu saja kami datang, kamu sudah tuduh. Jadi mata-mata. Terus kami dimasukkan ke penjara. Memangnya kami ini apa? Sudah masuk penjara, Simeon ditahan pula. Ya kan Simeon. Kamu ditahan kan, jadi kamu dimasukkan ke penjara kan? Bisa saja kan dia kehilangan kontrol emosinya. Dan dia bilang, bahkan ini Benyamin kan tuan yang paksa suruh bawa kemari. Tapi tidak. Yehuda mengendalikan situasi. Dia bicara dengan satu cara pandang yang positif. Jadi berbicara dengan positif bahwa ketika dia menuntut bawa Benyamin, bukan maksudnya celaka, tapi maksudnya adalah perhatian kepada kita. Nah, kadang-kadang kita perlu bijaksana di dalam berkata-kata. Ada hal yang kita sudah marah, kita perlu kendalikan. Bagaimana cara kita menyampaikan itu? Tidak tentu di dalam kemarahan kita mendatangkan kebaikan, tidak tentu. Nah, lalu Yehuda kemudian dia menceritakan tentang keluarganya lebih detail. Yehuda menceritakan misalnya tentang ayah mereka yang sudah tua. Yehuda menceritakan betapa sayangnya papa kepada Benyamin, anak yang lahir pada masa tuanya. Lalu Yehuda ceritakan kakaknya sudah mati. Dan ayahnya begitu mengasihi Benyamin. Bahkan ayah akan mati kalau dia tidak pulang. Dan perhatikan, ketika Yehuda bicara tentang favoritisme papanya, itu pun sangat menyentuh saudara. Yehuda ceritakan bahwa papanya begitu mengasihi Yusuf dan Benyamin. Nah saudara, favoritisme itu enak nggak? Anak yang dibesarkan di dalam keluarga yang favoritisme, keluarga yang pilih kasih, dia struggle luar biasa. Saya kenal satu keluarga yang cukup terpandang secara finansial sangat amat berlebih. Tapi anak itu dibesarkan dengan favoritisme dari papanya. Papanya begitu suka anak yang satu. Sehingga anak yang satu ini dikorbankan demi anak yang itu. Dan dia besar dengan kesadaran itu. Sehingga ketika akhirnya dia sudah selesai kuliah dan dia bekerja, dia memutus relasi dengan keluarganya. Dia pergi ke satu negara, dia tinggal di situ, dan dia tidak mau terima apapun bantuan daripada orang tuanya. Orang tuanya mau kasih
perusahaan, dia tolak. Orang tuanya kasih berlian, dia tolak. Orang tuanya kasih apapun yang merasa bisa menunjang hidup dia tolak. Saudara sekalian, kesadaran akan pilih kasih itu begitu mencekik saudara sekalian. Maka tidak gampang saudara ya ketika orang dibesarkan di dalam keadaan keluarga yang sangat pilih kasih. Tentu kadang-kadang orang tua tidak bisa adil semuanya ya. Masa adil kue mesti diukur berapa senti, tentu tidak. Tetapi saudara di dalam sikap daripada orang tua itu bisa nyata. Dan Yehuda dan saudara-saudaranya mengalami itu. Juga demikian Yehuda ceritakan bahwa papa itu sangat mengasihi Yusuf dan Benyamin. Juga ibunya Yusuf dan Benyamin papa begitu cintai dibanding istri yang lain. Yang mana adalah mama mereka. Ini kan ibu kami Lea. Tapi seakan-akan tidak dipandang. Nah saudara lihat cara Yehuda bicara ya. Di dalam ayat 27-29 pasal 44. Yehuda mengatakan, kemudian berkatalah hambamu ayahku kepada kami. Kepada anak-anaknya nih ya. Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Kalau kita jadi Yehuda kita bisa tanya, loh kami ini apa Pak? Kami ini jadi-jadian. Anak-anakan. Kami ini anak loh Pak. Gitu kan ya, bisa aja kan ya. Kamu tahu istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Mereka tahu siapa itu. Yang seorang telah pergi daripadaku. Dan aku telah berkata, tentulah dia diterkam oleh binatang buas. Dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jikalau anak ini kamu ambil pula daripadaku. Loh, anak ini kamu ambil pula. Yang dia sebut kamu itu siapa? Anaknya juga kan. Dia sebut kamu ambil pula. Loh, kalau jadi Yehuda dan saudara-saudara saya bilang emangnya kita anak tetangga gitu kan ya. Tidak, anak itu kamu ambil pula dan dia ditimpa kecelakaan. Maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dalam dunia orang mati karena nasib celaka. Nah saudara, tersirat betapa menyakitkannya favoritisme itu bagi Yehuda dan saudara-saudaranya. Betapa pilih kasihnya papanya tersirat. Sehingga dulu dia begitu iri kepada Yusuf. Oleh pilih kasihnya Yakub kepada Yusuf. Yang dulu itu menyebabkan mereka sangat benci kepada Yusuf. Karena pilih kasihnya Yakub terhadap Yusuf, Benyamin dan anak-anak lain. Maka mereka sangat benci kepada Yusuf. Tapi sekarang saudara lihat ya. Kejadian 44. Dari pembelaan Yehuda. Malah justru favoritisme itulah. Yaitu apa? Kasihnya Yakub kepada Benyamin. Itulah yang menjadi alasan Yehuda untuk mohon belas kasihan. Sekarang favoritisme itu bukan lagi hal yang mengganjal. Tapi justru karena itulah Yehuda mati-matian mohon belas kasihan daripada penguasa Mesir itu. Untuk Benyamin jangan dijadikan budak. Di sini kita bisa melihat ya. Begitu jelas kita lihat kasih daripada Yehuda kepada papanya. Saya percaya dulu dia tidak bisa mengasihi papanya. Dia benci, enggak benci. Kalau orang Surabaya bilang apa? Kalau pakai benci sangat gitu ya. Bencek no gitu ya. Pokoknya apa gitu ya. Sampai bencinya luar biasa saudara sekalian. Saya di Surabaya belajar penghematan. Kalau di Jakarta dulu bagus banget. Kalau di Surabaya bagus gitu ya. Hemat banyak saudaranya, napas lebih santai. Nah saudara, bagian pertama ini memberitahu kita apa ya saudara? Bagian pertama ini memberitahu kita bahwa relasi manusia dengan manusia, relasi manusia dengan Allah bisa berjalan di dalam kasih. Itu bukan hal yang gampang loh saudara. Saudara yang pernah dalam keluarga besar ya, gampang gak relasi yang ada dalam kasih? Gak mudah. Sebab apa? Sebab manusia mudah sekali melakukan pelanggaran kan? Kita mudah sekali bersalah kepada orang lain. Nah ketika menceritakan perkataan Yakub di ayat 27 dan 28. Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi daripadaku. Dan aku telah berkata, tentulah dia diterkam. Ini kalimat Yakub ya yang diceritakan ulang oleh Yehuda. Tentulah dia diterkam oleh binatang buas. Dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Ketika Yehuda menceritakan itu, seakan-akan Yehuda masih bisa mendengar
duka dan ratapan Yakub 22 tahun yang lalu. Seakan-akan dia terus terngiang betapa Yakub meratap karena kira Yusuf sudah mati. Dan sekarang Yehuda sadar konsekuensi daripada pelanggaran mereka dulu, konsekuensi daripada kejahatan mereka dulu, dan Yehuda siap menerima konsekuensi itu. Nah, jadi saudara lihat ya, sekarang Yehuda sudah sangat berbeda. Yehuda sudah sangat berbeda. Dia sudah bisa mengalahkan musuh di dalam diri. Nah, saudara, yang paling bahaya mana? Musuh dari luar kita bisa lihat. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa mengalahkan musuh di dalam diri. Musuh dalam diri Yehuda apa? Musuh dalam diri Yehuda ialah kebencian dan iri hati yang sangat menguasai dia. Kadang kita ditanya, gimana perasaan kamu sama Kokom? Baik-baik saja, biasa aja. Tapi sebenarnya ada musuh dalam hati, yaitu iri, benci yang begitu kuat mengikat. Tetapi sekarang Yehuda sudah bisa mengalahkan itu. Maka inilah kemenangan yang besar ya saudara. Saudara kalau ketemu musuh ya, bisa menghancurkan dia itu hal yang gampang. Tapi kalau saudara bisa mengampuni dia, itu hal yang tidak mudah. Yehuda sudah bisa mengalahkan itu, musuh dalam dirinya itu. Dan Yehuda siap pikul apapun yang dia harus lakukan demi keluarganya itu. Jadi saudara-saudaranya, semua dia yang akan menanggung. Yehuda mengatakan, biarlah aku jadi budak. Maka saudara, itu seperti tanggung jawab daripada seorang raja. Maka karena itu saudara tahu, raja-raja Israel berasal dari keturunan Yehuda. Kecuali Saul ya. Saul itu adalah hasil pilihan rakyat. Ini Saul hasil pemilu. Tapi yang lain itu hasil pilihan daripada Tuhan. Dan Yehuda yang dipilih, melalui dia semua raja-raja Israel dilahirkan. Jadi Yehuda bertindak sebagai seorang raja yang pikul seluruh beban daripada saudara-saudaranya. Dan seluruh pembelaan Yehuda itu kita bisa dapati didorong oleh apa? Yehuda bicara itu bukan didorong oleh menjilat ya. Yehuda bukan sedang menjilat, bukan sedang manis mulut. Nah saudara sekalian, kadang-kadang kita bisa bedakan orang yang terlalu manis mulut dengan orang yang betul-betul jujur. Pendeta Stephen Tong katakan jangan terlalu manis mulut. Karena seperti kita tidak setiap saat minum teh gula, kita lebih suka teh tawar saudara kalau sehari-hari. Kalau terlalu manis itu juga tidak terlalu enak saudara. Maka pembelaan Yehuda ini pembelaan yang didorong oleh apa? Oleh empati terhadap apa? Terhadap papanya saudara. Dan dia sekarang bisa betul-betul memahami apa artinya kehilangan Benyamin bagi papa yang sudah tua. Dia tidak mau papanya berduka. Maka saudara bisa tangkap di situ ada apa? Ada love, ada kasih kepada papa yang sudah tua. Dan dia juga bahkan bisa berkata dengan baik, dengan simpatik. Di ayat 27 tentang apa? Tentang cinta daripada papanya yang begitu luar biasa terhadap istri yang satu, yaitu Rahel, yang sudah melahirkan 2 anak baginya. Walaupun itu kan tentu menyakitkan ya saudara. Tentu menyakitkan, seakan-akan Lea itu mama daripada Yehuda itu bukan istrinya. Dan seakan-akan 10 anak yang lain itu bukan anaknya Yakub. Itu kan menyakitkan ya. Yehuda bisa bicara dengan sikap yang simpatik saudara sekalian. Kalau kita baca ini beda sekali saudara. Cara nada pembacaannya ya. Kecuali kalau saudara baca dengan nada marah-marah. Lalu Yehuda berkata itu. Nah itu bisa beda saudara ya. Tapi bacalah dengan kira-kira nuansanya. Nah jikalau 22 tahun yang lalu. Yehuda yang merancang menjual Yusuf ke perbudakan. Demi menyingkirkan anak kesayangan papa itu. Sekarang dia malah bersiap. Memberikan dirinya sebagai budak. Ganti Benyamin. Supaya anak papa yang satu itu boleh pulang kembali ke papanya. Wah ini sangat berbeda. Dulu Yehuda kepingin menyingkirkan anak kesayangan papa itu. Sekarang Yehuda tidak mau. Dia malah memberikan dirinya sebagai aku siap jadi budak menggantikan dia. Jikalau 22 tahun yang lalu Yehuda berdiri bersama dengan saudara-saudaranya. Diam saja tidak berbicara. Waktu Yakub menangisi jubahnya Yusuf yang sudah penuh dengan darah binatang itu. Seakan-akan Yusuf sudah ditelan oleh binatang buas. Dulu mereka hanya berdiri diam sambil dalam hati mengatakan, rasain kamu. Orang tua tidak tahu diri.
rasakan sekarang anak kesayanganmu. Sudah tidak ada sama kamu. Tapi sekarang Yehuda tidak mau. Dia bersedia melakukan apapun juga agar jangan sampai papanya itu menderita berduka seperti itu lagi. Nah saudara, di bagian kedua ayat 30-32, Yehuda mengatakan bahwa Yakub akan mati kalau Benyamin tidak kembali. Dan di bagian terakhir ayat 33-34, Yehuda menawarkan dirinya sebagai budak menggantikan Benyamin, supaya Benyamin boleh pulang kembali kepada Yakub. Yehuda tidak tahan melihat penderitaan Yakub yang sudah tua. Apabila Yakub sekali lagi harus pisah dengan anak kesayangannya. Dulu sudah kehilangan Yusuf, jangan kehilangan Benyamin lagi. Yehuda sekarang bisa merasakan kepedihan hati Yakub, sehingga Yehuda mohon kalau boleh diizinkan dia dengan rela berkorban bagi saudaranya. Dia mau dengan rela korban. Nah, ini gambaran daripada Injil. Ini adalah gambaran dari keturunan Yehuda, keturunan daripada Daud satu hari nanti, yaitu Sang Raja Damai, Yesus Kristus, yang suatu hari nanti dengan rela memberikan nyawanya, berkorban bagi saudara-saudaranya. Yehuda tidak sampai dijadikan budak. Yehuda tidak sampai dimatikan. Tetapi Yehuda adalah gambaran daripada Kristus yang akan datang. Dan Kristus sungguh-sungguh, Filipi pasal 2 mengatakan, dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan seperti manusia, dia rela taat, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, saudara, Yehuda adalah gambaran daripada Injil. Ishak adalah gambaran daripada Yesus yang akan dimatikan. Tapi Ishak tidak dimatikan. Ada korban pengganti. Tapi Yesus dimatikan. Yehuda memberikan diri sebagai budak. Seperti Yesus satu hari nanti. Yesus tidak dipaksa oleh Bapaknya. Tetapi dia memberikan diri sebagai budak. Di dalam kerelaan oleh karena apa? Oleh karena kasihnya. Pertama-tama kepada Bapa dan kepada saudara-saudaranya, yaitu orang-orang percaya yang akan ditebus. Yehuda melakukan itu karena kasihnya kepada bapaknya, yaitu Yakub, dan kepada saudara-saudaranya. Maka di sini kita bisa melihat apa yang Yesus akan kerjakan satu hari nanti. Dan dikerjakan di dalam tindakan kasih, yang didorong oleh kasih yang akan dikerjakan oleh Yesus. Nah saudara sekalian, permohonan penutup daripada Yehuda, sudah jangan Benyamin, biar saya saja yang ditahan di Mesir sebagai budak seumur hidup. Ini adalah korban substitusi, saudara sekalian, sebagai ganti daripada Benyamin. Ini sangat menyentuh hati Yusuf. Yusuf sekarang lihat Yehuda ini berbeda. Tersirat di situ pengakuan Yehuda bahwa dialah penyebab kematian Yusuf, dan dia tidak mau juga menyebabkan kematian daripada Yakub karena Benyamin diambil sebagai budak. 22 tahun lalu Yehuda menyaksikan duka teramat dalam daripada papanya. Waktu kehilangan Yusuf, sekarang dia tidak mau lagi menyaksikan itu. Nah saudara, pembelaan Yehuda begitu menyentuh pada bagian ini. Membuat Yusuf bisa melihat sungguh-sungguh ada kepedulian, sungguh-sungguh ada ketulusan hati daripada Yehuda. Tadinya Yusuf tidak yakin. Ini saudaranya mungkin karena takut. Mereka bersikap seperti itu. Mungkin karena mereka ada kepentingan. Makanya mereka seperti itu. Maka Yusuf menguji. Sekarang Yusuf lihat. Sungguh-sungguh saudaranya. Betul-betul ada penyesalan. Ada pertobatan. Dan ada kepedulian. Ada ketulusan hati. Yusuf seperti melihat Yehuda yang baru di hadapannya. Orang yang Yusuf tahu. Sekarang dia bisa percaya kepada Yehuda. Nah saudara, kadang kita lihat orang, kita mengatakan sama saja. Tidak tentu. Mungkin dia sekarang sudah berbeda dibandingkan 10 tahun yang lalu. Tuhan sudah mengubahkan dia. Nah saudara, kadang-kadang kita lihat orang, kita mengatakan tidak mungkin dia berubah. Nah saudara, waktu kemarin dalam pertandingan di Malang saudara, acara Ciao ya, saya ikut pertandingan futsal. Nah sambil dan sekadar informasi saudara, kami dapat medali emas. Nggak usah tepuk tangan saudara, karena ada anak muda yang lebih lincah. Nah saudara, tapi waktu istirahat itu, istirahat sedang bertanding,
ada salah satu itu jemaat dari cabang kita yang lain yang juga sama-sama sedang beristirahat, namanya pemain cadangan ya. Pemain cadangan itu paling enak saudara. Kalau tim kalah, kita tinggal bilang, nah itu kan kalah kan gara-gara saya tidak turun. Nah, kalau tim menang, pemain cadangan tinggal bilang, tuh saya aja belum turun sudah menang. Nah saudara, paling enak jadi pemain cadangan. Nah, waktu mereka bertanding, kemudian dia mengatakan, Pak ini ada waktu di tengah-tengah ini saya tanya ya. Nah, oh iya silakan. Dia tanya tentang bagaimana papanya. Karena dia berasal dari keluarga yang tidak percaya, tapi dia sekarang sudah menjadi Kristen. Dia terus bergumul, papa saya ini susah sekali. Saya tidak yakin bagaimana kalau papa tidak diselamatkan. Saya terus berharap papa diselamatkan. Saya mengatakan, kita jangan pernah menutup pintu dan mengatakan dia tidak mungkin diselamatkan. Monica berdoa bagi Agustinus begitu lama. Dia tidak melihat ada harapan. Agustinus begitu rusak, bapak gereja saudara. Tapi waktu itu hidupnya begitu rusak, tapi dia terus mendoakan. Kita tidak pernah tahu. Orang yang paling rusak pun juga, orang yang paling keras pun juga, Tuhan bisa ubahkan. Saya hanya mengatakan kepada dia, seorang teolog pernah mengatakan, nanti waktu kita sampai surga, kita kagetnya 3 kali. Kaget pertama, kita ketemu orang yang kita tidak sangka, kok ada di surga? Menurut perkiraanku dia tidak mungkin ada di surga. Kaget yang kedua, kita ketemu orang yang kita kira pasti ada di surga. Ternyata cari-cari tidak ada di surga, saudara. Lalu kaget yang ketiga adalah kita sendiri bisa ada di surga. Karena kita tahu kita tidak layak, kita tidak pantas. Tapi Tuhan sudah ubahkan. Tuhan sudah jadikan kita ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Nah saudara sekalian, setelah Yusuf melihat Yehuda seperti itu, maka tibalah saatnya bagi Yusuf untuk memberitahu siapa dia kepada saudara-saudara. Maka Kejadian pasal 45 itu adalah klimaks dari kisah bersaudara ini saudara. Kisah bersaudara ini betapa indahnya. Semua kerusakan yang pernah terjadi, semua kehancuran yang pernah ada di dalam keluarga itu, di situ mereka diperdamaikan. Maka Kejadian pasal 45 itu klimaks daripada kisah bersaudara nenek moyang Israel itu. Ketika Yusuf mendengar kesaksian Yehuda, di situ dia yakin saudara-saudaranya sudah berubah. Dan Yusuf tidak bisa menahan diri lagi. Hatinya begitu terharu. Dia suruh semua orang yang lain kecuali dia dan saudara-saudaranya keluar. Lalu Yusuf menangis dengan keras. Nah saudara, bayangkan beban yang Yusuf harus tanggungnya. Merasa tersendiri, keluargaku tidak mencintai saya sudah terbuang, keluargaku membenci saya. Hari itu semua maka Yusuf menangis sejadi-jadinya. Yusuf melepaskan semua beban berat selama ini. Nah saudara, kadang-kadang ya ada orang yang hidup menanggung beban berat berpuluh-puluh tahun. Beban berat yang dia tidak tahu kapan Tuhan angkat. Tapi begitu Tuhan angkat, ada kelegaan yang besar sekali. Nah Yusuf melepaskan semua beban berat yang selama ini ada di pundak daripada Yusuf. Dan di situ dengan bebas dia memberitakan siapa dirinya. Dia mengatakan, akulah Yusuf. Ini kalimat yang indah. Kalimat yang indah, kalimat rekonsiliasi. Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Nah saudara, di sini betapa indah ya Alkitab memberikan kepada kita berita pendamaian, berita rekonsiliasi yang dimulai dari inisiatif Allah yang membawa seorang yang berdosa kepada kesadaran, masuk kepada pertobatan, membawa dia membangkitkan kesadarannya bahwa diriku adalah orang berdosa, lalu menerima kuasa Allah yang ajaib yang memerdekakan dia dan berujung kepada perubahan yang ajaib. Nah ini semua adalah bayang-bayang saudara daripada kemuliaan kuasa Injil yang mengubahkan, yang Yesus akan genapi satu hari nanti di atas kayu salib. Maka saudara, kita orang-orang percaya adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Apakah kita masih menghidupi hidup yang lama? Yehuda Tuhan ubahkan. Saulus Tuhan ubahkan. Satu persatu tokoh di Alkitab Tuhan ubahkan. Demikian pula satu persatu orang-orang percaya Tuhan ubahkan. Dan kita berdoa jikalau mungkin Tuhan boleh membawa siapapun kita di dalam keadaan keluarga kita, dalam keadaan relasi kita,
Tuhan boleh membawa kepada rekonsiliasi, dan that is beautiful. Mari kita masuk dalam. Kami berdoa, Tuhan, mengucap syukur. Betapa indah ketika Tuhan membawa saudara-saudara Yusuf ke dalam satu perubahan hidup. Bukan karena mereka sanggup dan mau, tapi karena kuasa Tuhan begitu besar yang sanggup mengubahkan orang yang paling jahat sekalipun. Tuhan sanggup untuk memberikan hidup yang baru. Dan kami bersyukur melihat betapa indahnya rekonsiliasi yang Tuhan kerjakan, damai dan sejahtera yang Tuhan hadirkan di dalam keluarga yang sudah rusak relasinya, dalam keluarga yang sudah hancur, dalam keluarga yang kami tidak melihat perdamaian, tetapi akhirnya Tuhan bawa kepada perdamaian, kepada rekonsiliasi yang begitu mengkagumkan. Terima kasih atas segala hal yang Tuhan kerjakan melalui Kristus sebagai yang sulung, yang telah memberikan nyawanya menjadi korban yang sempurna bagi pendamaian kami. Kami bersyukur untuk cinta Tuhan yang begitu besar, dan kami juga memohon pengampunan Tuhan untuk kami yang seringkali terlalu memandang biasa akan anugerah pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Bawalah kami menjalani hidup yang baru sebagai seorang yang telah diubahkan Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.